Lembaga Penyiaran Publik Lokal 88,5 Irama FM Purworejo. Selamat siang Bala Irama, jumpa kembali ya di kesempatan hari ini. Dan sekarang bertepatan di 12 Oktober 2020. Dan kali ini kita jumpa di acara Dialog Interaktif bersama dengan Bea Cukai Magelang ya. Dan sudah hadir narasumber kita di studio Irama FM dari pihak Bea Cukai Magelang. Ini ada Mas Rur, kemudian ada Mbak siapa? Mbak Eka. Iya, ada Mbak Eka juga ya, yang tentu aja bakal jadi teman Bala Irama, dan saya Joko Sebastian juga bakal jadi teman Anda sampai tepat jam 3 sore nanti. Dan nanti juga bagi para penanya, ini tadi disampaikan oleh Mas Rur, ini ada satu bingkisan ya, 1, 2, 3, 3 bingkisan begitu ya. 3 bingkisan ya. Iya, nanti akan dikasih, kalau enggak nanti ya besok begitu intinya. Ya. Diinformasikan lebih lanjut nanti sama Mas Joko ya. Iya, oke. Dan Mas Rur, ini satu tema yang bakal kita bahas di kesempatan siang hari ini. Kalau menurut saya sih agak-agak asing ya istilahnya. Mungkin para pendengar Irama FM juga masih banyak yang agak kurang begitu paham ini mungkin ya. Ini berkaitan dengan IMEI begitu ya. Ini mungkin bisa disampaikan. Oke, baik. Mungkin saya sapa terlebih dahulu para pendengar setia Radio Irama FM. Panggilannya tadi apa Pak? Bala Irama. Yeah. Selamat siang Bala Irama semuanya. Bagi sebagian masyarakat mungkin kata IMEI itu sebenarnya sudah tidak asing. Kalau untuk kaum muda itu biasanya ada di handphone, itu ada nomor IMEI. Nah, beberapa hari ini sebagian masyarakat mungkin handphonenya ada yang tidak bisa digunakan atau tiba-tiba sinyalnya hilang, khususnya untuk handphone yang berasal dari luar daerah pabean atau dari luar negeri, luar Indonesia. Nah, biasanya ini dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut maupun yang beli barang melalui kiriman, beli HP-nya lewat kiriman. Nah, timbul pertanyaan, ada beberapa orang yang bertanya, HP-nya kenapa ya? Kemarin baik-baik saja kok sekarang tidak bisa digunakan. Nah, dapat kami sampaikan bahwa mulai 15 September 2020 bahwa IMEI yang tidak terdaftar di Kementerian Perindustrian maka akan diblokir. Jadi setelah adanya Central Equipment Identity Register atau CEIR sebagai pusat pengolahan informasi IMEI yang dibangun oleh Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia telah resmi beroperasi, maka semua perangkat telekomunikasi jenis handphone, komputer, dan tablet atau biasanya kami singkat dengan HKT yang IMEI-nya tidak terdaftar di sistem CEIR tidak akan mendapatkan layanan jaringan perangkat telekomunikasi bergerak seluler. Nah, untuk pendengar Irama mungkin belum tahu IMEI itu apa ya. Nah, IMEI ini adalah singkatan dari International Mobile Equipment Identity atau identitas internasional yang terdiri dari 15 digit. Dan dari 15 digit tersebut terdapat 8 digit Type Allocation Code dari Global System for Mobile Association atau GSMA. Nah, gunanya ini untuk mengidentifikasi alat serta perangkat telekomunikasi yang terhubung ke jaringan seluler. Nah, nantinya nomor ini diberikan untuk tiap slot kartu GSM. Nah, biasanya ada HP yang 2 SIM card. Nah, berarti itu ada 2 nomor IMEI-nya nantinya yang dikeluarkan oleh produsen handphone. Jadi pada handphone dual SIM card bakalan ada 2 IMEI dan bisa dicek nantinya di websitenya Kementerian Perindustrian apakah sudah terdaftar atau belum. Seperti itu. Begitu ya, IMEI itu tadi ya sudah disampaikan begitu jelas ya. Dan buat para pendengar Irama FM mungkin yang baru saja menyatu di acara dialog bersama dengan Bea Cukai Magelang, diucapkan selamat siang aja. Dan buat yang nanti ingin bertanya, silakan aja dapat bertanya via WA atau SMS di 081 392 696 815. Nah, kalau tadi kita bicara tentang IMEI yang sudah dijelaskan ini begitu gamblang begitu. Nah, ini kalau kita bicara tentang kenapa sih IMEI harus dikendalikan, atau mungkin ada sedikit latar belakang dan tujuan pengendalian dari IMEI yang harus diterapkan begitu, Mas Rur ini. Baik, Mas Joko ya. Dapat kami sampaikan bahwa latar belakang pengendalian IMEI itu adalah yang pertama adalah
gap yang cukup besar antara jumlah perangkat seluler yang diimpor secara resmi dengan yang beredar di pasar atau ponsel ilegal diperkirakan mencapai 10 juta unit per tahun. Jadi jumlahnya cukup besar Mas ya. Yeah. Nah 10 juta itu banyak sekali ya. Terus peredaran perangkat seluler yang jumlahnya lebih besar dari jumlah unit yang tercatat melalui distributor resmi. Kemudian potensial loss yang cukup besar dari sisi perpajakan atas masuknya perangkat seluler secara ilegal. Kerugian negara diperkirakan mencapai kurang lebih 2,8 triliun per tahun. Jadi loss-nya itu 2,8 triliun. Jadi kalau nggak terdeteksi, nggak diproteksi, kerugian negaranya cukup besar Mas ya. Terus kemudian tujuan dari pengendalian IMEI itu adalah yang pertama mengurangi angka penyelundupan. Ya, kemudian mendorong industri telepon, komputer genggam, dan tablet atau HKT yang kondusif. Yang terakhir, meningkatkan kepatuhan di bidang perpajakan yang dapat meningkatkan tax base gitu, Mas. Iya. Jadi antisipasi pemerintah itu cukup bagus Mas. Selain untuk penerimaan, mengurangi penyelundupan juga untuk biar produksi dalam negerinya terus tumbuh di bidang mungkin handphone gitu ya, telekomunikasi Mas. Iya, ya. Jadi gampangnya tadi disebutkan bahwasanya HP yang ilegal ini masih cukup banyak begitu ya. Sebelum dilakukan pemblokiran sejak tanggal 15 September kemarin itu cukup banyak. Dalam setahun itu kurang lebih 10 juta unit. Dalam setahun ya. Dalam setahun. Kita bisa hitung kalau 2 tahun berapa ya. Silakan. Dan itu nggak bayar pajak. Nggak bayar pajak ya. Sama sekali ya ini. Jadi kewajiban pabeannya itu nggak dipenuhi. Iya. Oke, begitu ya. Jadi memang harus ada aturan, ada regulasi yang bisa membuat semuanya menjadi legal begitu ya Mas. Nah, kalau bicara tentang kemudian perangkat apa saja ini yang harus dikendalikan terkait dengan IMEI ini? Ya, untuk nomor IMEI ini ada 3 perangkat seluler yang dimaksud yang sudah saya sebutkan tadi. Itu biasanya disingkat dengan HKT, yaitu handphone, komputer genggam, dan komputer tablet. Nah, kalau di istilah di Bea Cukai itu ada namanya BTKI, Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. Nah, di situ ada pos tarifnya. Misal untuk handphone itu ada di 8517.12.00. Nah, di situ nanti disebutkan berapa seharusnya bea masuk yang dibayarkan. Nah, terhadap 3 perangkat seluler tersebut harusnya dikenakan bea masuk, tapi untuk barang ilegal jadi tidak membayar gitu. Sehingga adanya IMEI ini untuk mengurangi barang-barang ilegal. Seperti itu. Iya, oke. Ini Mas Masrur juga Mbak siapa tadi? Mbak Eka. Mbak Eka ya, agak lupa. Ini ada satu WA yang sudah masuk, ini mungkin bisa kita sedikit sampaikan begitu? Ya, ini Irama FM. Halo, selamat siang. Mau tanya, resiko apa saja yang ditanggung bila membeli HP yang black market ya dari Wahyu yang ada di Butuh begitu? Ini mungkin yang dimaksud di sini kalau misalkan nggak ketahuan gimana? Kalau ketahuan gimana begitu? Mas Wahyu ya. Iya. Selamat siang Mas Wahyu ya. Dapat kami sampaikan bahwa untuk ponsel black market saat ini ya, sejak tanggal 15 September 2020 apabila IMEI-nya sudah atau belum terdaftar di Kemenperin, maka tidak bisa digunakan Mas ya. Jadi dia bisa membeli handphone tapi nggak bisa diaktifkan Mas. Karena salah satu untuk pendaftaran itu terdapat harus bisa melampirkan kayak paspor kalau dia dari luar negeri, atau kalau dari barang kiriman dia didaftarkan lewat petugas pos ya. Jadi ketika mungkin dia membelinya black market hanya perorangan, sementara dia nggak tahu IMEI-nya apakah sudah aktif apa belum. Ketika belum, otomatis handphonenya tidak bisa digunakan, hanya sekedar untuk main game atau untuk mungkin yang lain Mas. Jadi untuk komunikasi itu jaringannya nggak aktif karena masih diblokir gitu Mas. Iya. Jadi percuma ya kalau sekarang membeli ponsel black market gitu ya. Karena semua sekarang jalurnya sudah diblokir, kecuali harus didaftarkan. Kalau didaftarkan tentunya nanti ada kewajiban pabean, bayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor begitu Mas. Iya. Oke ya, begitu ya buat Mas Wahyu yang ada di Butuh. Nah, kemudian juga ada satu WA ini yang sudah masuk kembali. Saya Titi yang ada di Kutoarjo. Kenapa masih ada yang bisa masuk barang-barang yang bersifat black market? Terus bagaimana cara kita bisa membedakan antara barang yang black market sama yang enggak? Kan susah bedanya begitu Mas. Ini mungkin Mbak Eka atau Mas Masrur ini.
Iya. Tadi barang black market ya, kalau di sini kan kita masih bahas tentang perangkat seluler. Jadi mungkin dengan adanya pendaftaran nomor IMEI ini, maka barang-barang black market itu semakin sedikit. Jadi nanti akan kita jelaskan bagaimana sih caranya mengecek handphone ini itu masuk IMEI-nya itu terdaftar atau tidak di Kemenparin. Nah, nanti kita akan bahas lagi. Nah, setelah apabila memang sudah terdaftar, maka HP itu aman, istilahnya bisa kita gunakan untuk keseharian. Tapi apabila tidak terdaftar, ya perlu kita curigai ini barangnya legal atau tidak, seperti itu. Iya, begitu ya buat Mbak Titi yang ada di Kutoarjo, juga Mas Wahyu yang ada di Butuh. Dan mungkin sebelum kita lanjut, kita akan simak satu jeda iklan tetap di 88,5 Irama FM Purworejo. 88,5 Irama FM Purworejo, Bala Irama kembali dilanjut ya. Tentu aja masih bersama dengan pihak Bea Cukai Magelang. Di kesempatan siang hari ini dengan satu tema bahasan yang kita bahas adalah tentang IMEI ini ya. Dan ada saya Joko Sebastian, juga ada Mas Masrur begitu ya. Siap. Juga Mbak Eka ini dari seksi kepatuhan internal dan penyuluhan ya, Bea Cukai Magelang ya. Dan tadi udah disampaikan ini barang-barang apa saja yang dikendalikan terkait dengan IMEI ini. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Eka ini. Nah, kalau bicara tentang sejak kapan rencana pemberlakuan pemblokiran dilakukan ini, Mas Masrur? Baik ya, mungkin seandainya sebelumnya dulu pernah membeli barang handphone black market ya, sebelum tanggal 15 September 2020, apabila sudah aktif maka tidak diblokir Mas ya. Tapi seandainya setelah tanggal 15 September 2020 maka akan diblokir Mas apabila belum aktif ya. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan pada tahun 2020 menandatangani regulasi IMEI tepatnya pada tanggal 18 April. Namun, pemblokiran nomor IMEI ilegal belum dilaksanakan sepenuhnya, mengingat belum tersedianya sistem yang mampu melaksanakan registrasi sekaligus pemblokiran. Bagi yang belum terregistrasi, kemudian pada tanggal 15 September kemarin, sistem Centralized Equipment Identity Register atau CEIR mulai beroperasi dan segera melaksanakan pemblokiran bagi perangkat telekomunikasi yang IMEI-nya belum terdaftar. Jadi apabila IMEI-nya belum terdaftar sampai dengan tanggal 15, maka akan diblokir Mas ya. Jadi nggak bisa digunakan lagi. Nah, apabila sebelum tanggal 15 sudah aktif, maka dia aman-aman aja Mas. Untuk pemasukan yang baru sebaiknya segera didaftarkan ya, karena apabila lebih dari 60 hari sejak kedatangan, maka kita tidak bisa lagi untuk meregistrasi Mas. Iya ya, jadi ada batas waktunya. Kemudian ini bagi yang sudah aktif sebelum tanggal 15 masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai. Tapi ketika sudah lewat belum aktif, maka nggak bisa diaktifkan lagi Mas. Kecuali memang ada resmi ya. Iya, resmi ya. Nah, ini kalau bicara tentang bagaimana cara mengecek IMEI atau memunculkan IMEI di perangkat HKT ini yang tadi disebutkan, perangkat seluler yang harus dikendalikan dengan IMEI begitu, mungkin Mbak Eka. Ya, untuk Bala Irama semuanya mungkin yang sedang pegang HP bisa kita cek sama-sama ya. Dengan mode telepon bisa diketik melalui bintang pagar 06 pagar. Nah, di sini nanti akan keluar nomor IMEI HP kita. Kalau ada dual SIM card berarti ada 2 nomor IMEI. Nah, untuk mengecek apakah IMEI tersebut telah terdaftar atau belum, bisa masuk ke websitenya Kementerian Perindustrian di https://imei.kemenparin.go.id. Nah, nanti kalau sudah masuk ke websitenya, lalu kita ketikkan nomor IMEI yang telah kita dapatkan tadi. Nah, apabila terdaftar, nanti di bawah akan ada keterangan bahwa nomor IMEI kita telah terdaftar di Kemenparin. Jadi itu nanti HP-nya sudah aman, bisa digunakan dan tidak akan terblokir. Nah, sekalian menjawab yang pertanyaan kedua tadi, bagaimana sih cara membedakan yang barang-barang black market? Nah, apabila misalkan kita ada di Instagram nemu yang jual barang HP seperti itu kan.
Nah, kita lihat terlebih dahulu harga di toko resminya. Kan biasanya di Indonesia udah ada toko resminya. Nah, biasanya untuk barang penyelundupan atau barang ilegal itu karena dia tidak membayar pajak, harganya akan jauh turun di bawah pasaran. Lebih murah ya tentunya. Iya. Biasanya seperti itu harus dicurigai, bukannya terus tertarik, tapi harus kita curigai apakah barang tersebut benar-benar resmi atau tidak. Daripada membeli nanti nggak bisa diaktifkan ya, percuma gitu ya. Iya, mending beli di toko-toko resmi saja. Iya, begitu ya. Tadi yang nanya ini Titi yang ada di Kutoharjo ya. Oke, dan kembali ini ke Mas Masrur. Kalau tadi disampaikan bagaimana cara mengecek email ya yang ada di HP kita ini, bagaimana cara melakukan registrasi email ini? Sepertinya ini sesuatu yang ditunggu ya untuk pendengar Radio Irama FM untuk saat ini. Baik, Bala Irama yang berbahagia. Sebenarnya gampang sekali untuk mendaftar atau registrasi email. Registrasi email dapat dilakukan saat menunggu keberangkatan dari luar negeri atau ketika tiba dari luar negeri. Ikuti tahapannya ya. Yang pertama kita akan membahas khusus handphone, komputer genggam dan tablet yang dibawa oleh barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut. Khusus untuk Android, silakan buka aplikasi di Play Store, kemudian download aplikasi mobile Bea Cukai, kemudian diinstal ya. Terus kemudian buka aplikasi mobil Bea Cukai, kemudian cari folder email, ada gambar garis-garis tegak lurus, di bawahnya ada tulisan email, kemudian diklik, terus isi data diri, nomor penerbangan atau flight, kemudian isi tanggal kedatangan dan jam kedatangan. Selanjutnya nomor identitas baik KTP atau menggunakan paspor. Nah, dianjurkan untuk yang datang dari luar negeri sebaiknya menggunakan paspor ya, apabila harusnya pasti ada paspor karena dia dari dan berangkat ke luar negeri menggunakan paspor ya. Itu harus dibawa waktu registrasi. Kemudian isikan nama lengkap, kewarganegaraan, isi NPWP ya. Nah, ini NPWP juga ini kalau nggak ada nanti dikenakan pajak lebih tinggi. Nah, terus kemudian klik next. Tadi adalah data pribadi. Sekarang kita isi daftar barang. Nah, isi merek, brand, tipe, RAM, berapa RAM-nya. Kemudian kapasitas atau storage, kapasitas penyimpanan. Kemudian warna dan masukkan nomor email. Tadi disebutkan di depan sama Mbak Eka cara mengecek email, yaitu di bintang pagar 06 atau melalui website http://email.kementerian .go.id. Nah, tadi juga seandainya sudah terdaftar di database, nanti secara otomatis sudah aktif. Dan biasanya ada juga yang melekat di cover belakang handphonenya. Biasanya ada ditempel atau udah cetak langsung di cover belakang. Isi dengan benar ya. Terus kemudian kalau HP-nya menggunakan dual SIM card, jangan lupa dua-duanya dimasukkan semuanya. Kemudian isi harga barang sesuai dengan harga waktu pembelian di invoice atau faktur pembelian. Kemudian langkah berikutnya adalah preview atau melihat kembali data yang telah kita isi di aplikasi dan pastikan data yang di-input merupakan data yang benar. Kemudian klik atau tekan complete, kemudian muncul barcode. Silakan download barcode-nya. Tadi adalah registrasi Mas. Ketika sudah sampai download barcode-nya, silakan nanti disimpan barcode-nya untuk ditunjukkan kepada petugas waktu registrasi di kantor Pabean. Biasa di bandara itu ada pelayanan untuk registrasi handphonenya Mas, begitu Mas. Iya, itu tadi ya bagaimana langkah-langkah atau cara yang harus dilakukan untuk meregistrasi email. Tinggal sambil duduk, download, bisa isi sendiri gitu ya. Iya, oke. Nah, kalau tadi kan registrasi yang melalui aplikasi mobile Bea Cukai ini. Nah, sekarang bagaimana cara registrasi yang melalui web ini mungkin juga bisa dilakukan? Iya, baik. Tadi kan sudah disebutkan sebelumnya bahwa registrasi email ini dapat dilakukan saat menunggu keberangkatan dari luar negeri atau ketika tiba dari luar negeri. Nah, ini mungkin untuk kerabat atau saudara para Bala Irama yang sedang di luar negeri dan berniat untuk pulang ke Indonesia, ini mungkin bisa kita simak bersama-sama. Apabila sedang di ruang tunggu, mungkin sambil buka laptop atau HP-nya, bisa silahkan diketik https://www.beacukai.go.id. Nah, setelah itu masuk ke websitenya Bea dan Cukai, kemudian bisa scroll ke halaman, di situ tertera aplikasi registrasi email. Nah, kemudian kita klik aplikasinya. Setelah itu silahkan input data dengan benar
dan pastikan data yang diinput merupakan data yang sesuai kenyataannya. Prosesnya sama seperti ketika pengisian data melalui aplikasi yang tadi telah disebutkan. Bisa saya ulangi lagi. Di situ nanti kita akan memasukkan flight number atau nomor penerbangannya, jadwal kedatangan, kemudian masukkan data diri, pasport atau NIK, kemudian nama lengkap, kemudian kebangsaan kita, masukkan NPWP dan email. Selanjutnya adalah mengisi list barang kita. Nah, HKT atau handphone apa yang kita bawa, mereknya apa, tipenya, RAM-nya berapa, kapasitas atau storage-nya berapa, dan warna atau color-nya. Kemudian baru kita masukkan nomor IMEI-nya. Iya. Nah, setelah itu kita input jenis mata uang tergantung kita dari negara mana. Misal Malaysia berarti kita tulis ringgit Malaysia, atau Singapura bisa dolar Singapura. Kemudian kita input harga barang ketika kita membeli HKT tersebut, harus sesuai dengan invoice atau faktur pembelian. Jangan sampai ada pemalsuan, karena nantinya akan diperiksa oleh bea cukai apakah barangnya benar harganya seperti ini. Biasanya bisa dilampirkan dengan invoice tersebut ke petugas bea cukai nanti setelah tiba di bandara tujuan. Nah, apabila setelah itu telah melengkapi data dan mencentang tulisan saya bertanggung jawab atas kebenaran data tersebut. Kemudian isikan key code-nya, lalu klik send atau kirim. Nah, apabila berhasil, maka akan mendapatkan form registrasi IMEI berupa barcode yang bisa di-download, dan jangan lupa disimpan, atau link kode registrasi itu disimpan untuk di-scan kepada petugas bea dan cukai di bandara atau pelabuhan laut di daerah tujuan, seperti itu. Iya, itu tadi ya langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meregistrasi IMEI via web ya, kalau tadi adalah via mobile. Dan kembali ada satu atensi yang sudah masuk ini dari Dewi yang ada di Kutoarjo ya. Mas Rur ini mau bertanya, apakah ada sanksi pidana ya bagi mereka yang membeli barang-barang seperti apa yang selundupan begitu, yang tanpa IMEI begitu? Pertanyaannya intinya seperti itu. Baik Mbak Dewi ya, pada intinya sih sebenarnya tidak ada ya. Tapi apabila membeli tentunya harus dipikirkan apakah barang yang dibeli itu sesuai dengan keinginan kita, tentunya bisa digunakan apa tidak gitu kan. Kami jelaskan bahwa sejak tanggal 15 September yang lalu 2020, ketika IMEI-nya belum diaktifkan, maka secara otomatis terblokir. Nah, apabila itu merupakan barang black market dan belum diaktifkan IMEI-nya sampai sekarang gitu ya, berarti sudah lewat tanggal 15 ya, secara otomatis terblokir dan nanti tidak bisa didaftarkan IMEI karena ada prosedur, yaitu salah satunya melalui kalau barang kiriman harus petugas pos yang mendaftarkan. Nah, terus kalau barang bawaan penumpang tentunya harus penumpang itu sendiri. Apabila dia barang dari luar negeri, dia bisa menunjukkan paspornya mana, terus flightnya, penerbangannya kapan, tanggal berapa. Nah, jadi apabila dia hanya membeli mungkin lewat online gitu ya, harus dipastikan barang yang dibeli itu bisa digunakan. Jangan sampai ketika membeli menyesal gitu ya, waduh handphone ini ternyata tidak bisa digunakan gitu kan. Akan sangat sia-sia sudah mengeluarkan biaya, ternyata HP-nya hanya sekedar untuk main game atau foto. Tentunya nggak maksimal gitu ya penggunaannya ya, sesuai. Seharusnya mungkin bisa bersosial media, Instagram gitu kan. Tentunya itu nggak akan bisa digunakan lagi Mas, begitu Mas. Iya begitu ya buat Mbak Dewi yang ada di Kutoarjo ya. Memang secara sanksinya belum ada begitu ya. Tapi kalau untuk pemanfaatan dari HP yang digunakan itu tidak akan maksimal ketika memang IMEI-nya tidak terdaftar. Nah, kan gitu. Jadi istilahnya sia-sia. Masa beli handphone hanya untuk game atau mungkin untuk foto-foto, kan kayaknya aneh gitu kan. Pengennya cekrek itu bisa langsung posting gitu kan, karena ada sambungan selulernya gitu kan. Berarti hanya sekedar untuk koleksi aja itu Mas. Iya. Dan ini ada kembali satu penanya tapi tidak menyebutkan nama, yang bertanya begini, bagaimana jika HP black market itu apakah bisa
akali untuk didaftarkan sehingga mendapatkan IMEI begitu, Mas? Baik, tanpa nama nih ya. Iya. Tentunya ya itu Mas, kami perlu konfirmasi. Ketika pendaftaran IMEI itu kami kan perlu konfirmasi kebenaran data diri. Dia harus membawa barangnya, terus harus membawa paspor, terus tanggal kedatangannya ke Indonesia kapan. Apabila dia barang itu dibawa melalui awak sarana pengangkut atau barang penumpang. Nah, apabila dia tidak dapat menunjukkan itu, tentunya secara sistem itu pasti ditolak. Jadi secara sistem tidak bisa didaftarkan. Karena nanti kan ngeling dia Mas, antara penerbangan sama identitasnya waktu di input itu ngeling Mas. Oh ya, dari penerbangannya tanggal sekian orang ini memang benar-benar melakukan penerbangan gitu kan. Jadi di flagnya itu nanti kelihatan. Jadi secara sistem itu ketika dia nggak match antara data yang disampaikan dengan yang realnya salah, itu nanti tidak bisa registrasi. Iya, begitu. Jadi kasarnya kalau misalkan ini ya, misalkan diakal-akali gitu ya, penerbangannya dipalsukan begitu dan sebagainya, bisa nggak? Sangat sulit. Iya. Sangat sulit untuk bisa lolos. Iya. Oke, begitu ya. Tadi yang bertanya tanpa nama ya. Jadi memang susah dan hampir dipastikan untuk tidak bisa. Tidak bisa ya. Iya. Oke, dan sebelum kita berlanjut ya bertanya atau menjelaskan tentang IMEI ini, kembali kita akan simak atau disimak kembali jeda iklan ya untuk kesempatan hari ini bersama dengan Bea Cukai tetap di 88,5 Irama FM bersama saya Joko Sebastian, juga ada Mas Surur dan Mbak Eka yang masih jadi teman Anda. Sekarang jadi reseller kosmetik kayaknya untung banyak deh. Lihat nih, kosmetik dari Cina harganya cuma segini. Di Indonesia bisa kita jual 3 kali lipat. Banyak kan untungnya? Tunggu. Kamu udah tahu ketentuan Lartas belum? Hah? Lartas yang buat nulis? Ih, bukan. Lartas itu singkatan dari larangan pembatasan. Jadi, ada beberapa komoditi barang yang pemasukannya ke Indonesia dilarang atau dibatasi. Contohnya, kosmetik, obat-obatan, spare part bekas, dan lain-lain. Wah, aku baru tahu nih, Beb. Terus gimana? Kamu bisa cek dulu apakah barang yang kamu kirim termasuk barang larangan pembatasan atau bukan di website eservice.insw.go.id. Apabila barang yang kamu kirim termasuk barang yang dibatasi, kamu harus izin dulu ke instansi teknis terkait. Gitu. Wah, jadi gitu toh. Makasih ya, Beb, informasinya. Yap, sama-sama. Iya, buat kamu yang sering belanja barang online dari luar negeri, kamu bisa cek dulu apakah barang yang kamu kirim termasuk barang larangan pembatasan atau bukan di website service.insw.go.id. Sekarang jadi tahu kan? Untuk informasi lebih lanjut, silakan datang ke kantor Bea Cukai Magelang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 48 Magelang, atau dapat menghubungi nomor telepon 0811 2640 225 atau call center Bravo Bea Cukai di 1500 225. Kalau mau beli barang dari luar negeri, cek dulu di INSW. Balai Irama kembali dilanjut ya, tetap di 88,5 Irama FM Purworejo. Dan masih ada saya, Joko Sebastian, juga ada Mbak Eka dan juga Mas Surur ini ya. Dan tentu saja dari pihak Bea Cukai Magelang yang masih jadi teman Balai Irama, yaitu kita membahas tentang IMEI ya. Dan IMEI ini diterapkan pada HKT, dan tadi disebutkan bagaimana cara untuk melakukan registrasi baik secara mobile maupun secara web gitu. Kemudian kalau kita bicara kembali ini Mas Surur juga Mbak Eka, kalau tadi sudah disampaikan ya bagaimana cara melakukan registrasi melalui aplikasi mobile, kemudian juga melalui web ini. Nah, kalau kita bicara tentang IMEI ini, kenapa harus melaporkan registrasi HKT ini waktu kedatangan di bandara atau di pelabuhan laut? Baik ya, Balai Irama ya. Kenapa sih kami sarankan harus didaftarkan di bandara atau pelabuhan laut itu ya? Itu termasuk salah satu kawasan pabean Mas. Nah, untuk barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut, maka akan diberikan pembebasan barang pribadi penumpang sebesar $500 Mas. Jadi ketika didaftarkan di kawasan pabean, nanti itu diberikan pembebasan. Nah, sesuai dengan PMK 203
2017. Jadi apabila barang bawaan tidak melebihi $500, maka tidak dikenakan biaya masuk dan pajak dalam rangka impornya. Kemudian kami sampaikan penegasan bahwa jangan lupa pada saat mengisi data barang bawaannya itu menggunakan dokumen custom declaration atau dokumen CD22. Jenis barang handphone, komputer, genggam, tablet harus disebutkan atau dideklar di situ ya. Karena apabila tidak maka petugas Bea Cukai juga tidak akan mengarahkan si penumpang tersebut untuk dilaksanakan pemeriksaan atas handphone yang dibawanya. Jadi sebaiknya untuk handphonenya itu diisi, dideklar di custom declaration Mas. Jadi biasa di atas pesawat sudah dikasih form untuk dilakukan pengisian. Jadi ketika nanti penumpang tidak mengisi formnya, tidak menyampaikan bahwa dia membawa handphone, terkadang kan orang disembunyi-sembunyikan gitu ya biar nggak kena petugas. Nah, jadi kadang kalau nggak disampaikan di formnya petugas tidak tahu Mas, jadi tidak diarahkan. Nah, tidak diarahkan untuk registrasi. Kemarin itu ada beberapa orang mengatakan, kok Mas, saya tidak diarahkan untuk registrasi ya di bandara atau di pelabuhan laut. Bagaimana ini kok nggak sampai sosialisasinya gitu. Sepertinya kata-kata itu yang kami dapat dari seorang penumpang kemarin dari pesawat itu Mas. Nah, kenapa sih ya? Karena mungkin kurangnya informasi atau mungkin dia mencoba tidak disampaikan lewat dokumennya Mas. Jadi alurnya seperti ini. Setelah penumpang tiba, petugas Bea Cukai akan memeriksa dokumen custom declaration yang telah diisi oleh penumpang. Dan apabila harganya melebihi $500, maka si penumpang akan diminta untuk membayar biaya masuk dan pajak dalam rangka impornya. Pada saat membayar tersebut atau pada saat pemeriksaan barang oleh petugas Bea Cukai, barcode yang dihasilkan oleh aplikasi Bea Cukai Mobile yang diisi oleh penumpang saat sebelum berangkat akan di-scan dan dikirim datanya ke sistem Kementerian Perindustrian. Nah, jadi tadi seandainya mungkin sebelumnya sambil duduk-duduk menunggu keberangkatan bisa mengisi registrasi gitu ya. Setelah dapat kode barcode-nya silakan nanti disampaikan di petugas di bandara atau di pelabuhan laut. Kenapa sih? Karena setelah keluar dari kawasan pabean, yaitu kawasan biasa di bandara atau di pelabuhan laut, maka tidak akan diberikan pembebasan Mas. Jadi tidak bisa menggunakan pembebasan $500. Seharusnya mungkin dia nggak bawa apa-apa, hanya sekedar bawa handphone, bisa dikurangi barang bawaannya sampai dengan $500, tapi tidak digunakan karena kurangnya informasi atau mungkin sengaja menyembunyikan gitu Mas. Begitu ya. Dan itu tadi ya. Nah, kalau bicara tentang bagaimana apabila seseorang ini mungkin lupa ya mendaftarkan IMEI atau terlanjur ya untuk keluar bandara, ini kan bisa menjadi barang ilegal begitu nantinya kalau nggak didaftar. Nah, ini gimana? Ya baik, mungkin terkadang ada beberapa penumpang yang buru-buru atau ingin segera sampai ke tujuan, atau karena lagi sekarang musimnya pandemi ya langsung disuruh karantina, jadi lupa mencantumkan handphone pada dokumen custom declaration. Nah, mungkin untuk kerabat dan saudara para bala irama yang sedang ingin berangkat ke Indonesia untuk diingatkan. Jadi seperti ini, apabila barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut itu lupa melaporkan HKT-nya di kawasan pabean seperti bandar udara atau pelabuhan laut, maka silahkan datang ke kantor Bea dan Cukai terdekat. Nah, untuk wilayah Karisidenan Kedu termasuk Kabupaten Purworejo, bisa datang ke kantor Bea dan Cukai Magelang. Nanti akan dibantu petugas untuk registrasinya. Yang penting dokumennya masih lengkap. Silakan datang ke sana, maka akan ada petugas yang membantu untuk meregistrasi nomor IMEI tersebut. Iya, itu tadi ya, apabila seseorang ini lupa mendaftarkan IMEI dan terlanjur keluar dari bandara. Kembali ada satu atensi yang sudah masuk, ini ada Mas Anwar ya di Purworejo. Selamat siang Irama FM, mau bertanya soal IMEI. Bagaimana jika mendaftarkan di Bea Cukai yang terdekat, apakah juga akan dikenakan sanksi denda karena kelupaannya begitu? Intinya seperti itu Mas Masrur atau Mbak Eka. Mas siapa tadi ya? Mas Anwar ini. Baik Mas Anwar ya. Dapat kami sampaikan kalau untuk dendanya
sebenarnya tidak ada denda Mas ya, cuman dia tidak mendapatkan pembebasan gitu Mas ya. Iya. Jadi kalau denda itu kalau tidak ada NPWP nanti dikenakan tarif lebih tinggi 100% Mas. Jadi kalau seandainya PPN-nya 10 jadi 20, kalau untuk dendanya sendiri tidak ada. Namun tidak diberikan pembebasan seperti barang bawaan penumpang tadi Mas, yang seharusnya mendapatkan free mungkin sampai dengan $500. Nah, itu tidak bisa digunakan karena dia sudah keluar dari kawasan pabean. Nah, begitu Mas. Iya, Mas iya. Anwar ya. Iya, begitu ya buat Mas Anwar. Nah, ini juga mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan selanjutnya ini. Apakah ada pembebasan $500 seperti di bandara dan pelabuhan laut apabila melaporkan HKT di kantor pabean atau kantor bea cukai dekat tempat tinggal seseorang tersebut, Ini begitu Mas? Seperti pertanyaan Mas Anwar tadi ya. Nah, apabila handphone dilaporkan di kantor pabean terdekat, maka yang pertama adalah atas perangkat tersebut tidak diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impornya, yang berarti harus bayar seluruhnya dari nilai barang yang tadi saya sebutkan. Kenapa kami sarankan untuk mendaftar di kawasan pabean, khususnya di bandara atau di pelabuhan laut, yaitu untuk mendapatkan pembebasan sampai dengan $500 Mas. Tentunya itu untuk semua barang ya, bukan hanya handphone yang dibawa ya. Ketika barang bawanya melebihi tentunya nanti akan dikenakan. Apabila enggak, mungkin dia hanya pulang selonong B, atau biasa laki-laki cuma bawa tas ransel kecil gitu ya, hanya untuk segala kebutuhan saat jalan gitu ya. Jadi nanti akan diberikan pembebasan sampai dengan $500. Nah, untuk perhitungan biaya masuk adalah 10% PPN, 10% PPh, dan biaya masuknya 10%. Apabila memiliki NPWP 10%, apabila tidak nanti dikenakan 20%. Tidak melebihi waktu 60 hari setelah kedatangan penumpang dan awak sarana pengangkut. Jadi kita hanya bisa melakukan registrasi IMEI ini kepada penumpang atau awak sarana pengangkut itu maksimal 60 hari Mas ya. Jadi melebihi itu kami tidak bisa membantu lagi, karena aplikasi kami hanya bisa meregistrasi itu 60 hari sejak kedatangan. Jumlah perangkat tidak lebih dari 2 bis. Jadi di situ juga hanya bisa merekam 2 bis. Apabila lebih, kami tidak bisa membantunya. Kemudian membawa dokumen pendukung yang menunjukkan kedatangan dari luar negeri. Nah, flagnya itu contohnya dia naik pesawat apa, tanggal berapa, dan datangnya jam berapa gitu Mas. Iya, itu tadi ya. Nah, dokumen apa saja ini yang perlu dibawa untuk melakukan registrasi IMEI di kantor pabean atau kantor bea cukai Magelang atau kantor bea cukai yang terdekat dengan seseorang itu tinggal, begitu? Ya, mungkin untuk dokumen yang harus dibawa ke kantor bea dan cukai terdekat itu ada paspor asli, dokumen pendukung seperti tiket, boarding pass, dan dokumen sejenis lainnya, serta perangkat yang akan diregistrasikan atau handphone yang akan diregistrasikan IMEI-nya harus dibawa juga ke kantor bea cukai tersebut. Nah, nanti kalau dokumen tersebut sudah lengkap, maka bisa langsung kita bantu untuk meregistrasikan nomor IMEI-nya. Ya, itu tadi ya, ada 3 dokumen yang harus dibawa ketika akan meregistrasi IMEI di kantor bea cukai Magelang atau kantor bea cukai yang terdekat. Dan kembali ada satu atensi yang sudah masuk ini. Selamat siang Irama FM, saya mau bertanya, kenapa penyelundupan kok begitu besar ya berkaitan dengan HKT, padahal di bandara ataupun pelabuhan kan pengawasannya begitu ketat ya. Ini tidak menyebutkan nama Mas Masrur, ini mungkin bisa dijawab. Baik Mas ya, tentunya apabila penyelundupannya mungkin melalui jalur khusus gitu kan, akan sangat sedikit untuk lolosnya Mas ya. Tentunya itu kemungkinan besar dimasukkan ke Indonesia tidak melalui jalur resmi Mas. Jadi bisa jadi dia ada istilah jalur-jalur tikusnya. Tentunya juga keterbatasan, mungkin petugas kami juga dengan luas wilayah Indonesia itu sangat sedikit sekali Mas. Jadi ya di luar kemampuan kami juga itu Mas. Seandainya mungkin dia melalui jalur resmi akan mudah terbongkar Mas. Case-case itu kita berapa kali mendapatkan itu sampai dengan ratusan ribu batang handphone. Terkadang ada yang mungkin kalau partai kecil itu biasa di bandara itu hanya 2 koper, 3 koper handphone itu seringkali kita tegah. Jadi kalau untuk yang jumlahnya besar-besar atau mungkin yang kita tidak deteksi, kemungkinan besar itu melalui jalur tikus. Kalau untuk jalur resmi itu sangat mudah terdeteksi karena kami juga menggunakan alat-alat yang cukup canggih ya, X-ray seperti gamma ray gitu kan, HiCO-scan gitu. Kalau untuk mereka seperti lewat kawasan pabean, penyelundupannya saya rasa itu
jarang sekali Mas, atau sedikit sekali ya kalau yang mungkin bisa lolos, karena ya kita harus jeli sih berapa banyak orang, berapa banyak barang dalam sehari harus kita awasi dengan maksimal gitu kan. Kalau mungkin ada silap itu ya bisa jadi mungkin ada, tapi sangat kecil kalau lewat jalur resmi gitu Mas. Iya, itu tadi ya buat Mas atau Mbak penanya, kemungkinan besar memang lewat jalur yang tidak resmi. Kalau lewat jalur yang resmi ini kata Mas Masrur juga Mbak Eka dipastikan hampir tidak bisa begitu ya. Iya, kecil banget bisanya. Zero tolerance. Iya. Oke, ini kita kembali soal IMEI. Kalau tadi dokumen apa saja yang memang harus dibawa seseorang ketika akan mendaftarkan IMEI di kantor Pabean, ini bagaimana proses pendaftaran IMEI di kantor Bea Cukai yang harus dilakukan oleh seseorang begitu? Baik, pada intinya mungkin didaftarkan di kawasan Pabean, di bandara atau di pelabuhan laut itu sama Mas. Cuman ya itu ada seperti kalau di kawasan Pabean yaitu yang tadi disebutkan ada pembebasan sampai dengan $500. Nah, kalau untuk di kantor Bea Cukai terdekat karena dia sudah keluar dari kawasan Pabean, maka tidak akan diberikan pembebasan. Nah, pada intinya dimanapun di kantor Bea Cukai berlaku ketentuan yang sama. Sampaikan barcode sebagai tanda terima Anda telah mendaftarkan IMEI. Maka petugas Bea Cukai akan men-scan atau input kode barcode tersebut ke dalam aplikasi pelayanan registrasi IMEI. Selanjutnya, petugas akan melakukan penelitian data, pemeriksaan fisik barang, selanjutnya ditetapkan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impornya. Diterbitkan kode billing untuk pemenuhan kewajiban Pabean yaitu pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impornya. Nah, tadi kan setelah didaftarkan mendapatkan barcode nanti disampaikan aja ke petugas, nanti dicek antara apakah data yang disampaikan dengan fisik barang atau mungkin identitasnya sesuai dengan paspornya apa tidak, terus flag numbernya, penerbangannya tanggal berapa sih, sampainya tanggal berapa. Jadi nanti itu dilihat, disesuaikan apakah semua disampaikan sudah dengan benar. Apabila benar maka petugas akan istilahnya mensetujui. Jadi nanti diterbitkan kode billing untuk dilakukan pemenuhan Pabean yaitu pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impornya. Begitu Mas. Iya, itu tadi ya bagaimana proses pendaftaran IMEI di kantor Bea Cukai Magelang. Dan mungkin sebelum kita kembali berlanjut bagaimana dan di mana saja bisa dilakukan pembayaran kode billing, kita akan kembali simak satu jeda iklan. Tetap di 88,5 Irama FM Purworejo. Beb, sekarang jadi reseller kosmetik kayaknya untung banyak deh. Lihat nih, kosmetik dari Cina harganya cuma segini. Di Indonesia bisa kita jual 3 kali lipat. Banyak kan untungnya? Tunggu. Kamu udah tahu ketentuan Lartas belum? Hah? Lartas yang buat nulis? Ih, bukan. Lartas itu singkatan dari larangan pembatasan. Jadi, ada beberapa komoditi barang yang pemasukannya ke Indonesia dilarang atau dibatasi. Contohnya, kosmetik, obat-obatan, spare part bekas, dan lain-lain. Wah, aku baru tahu nih, Beb. Terus gimana? Kamu bisa cek dulu apakah barang yang kamu kirim termasuk barang larangan pembatasan atau bukan di website eservice.insw.go.id. Apabila barang yang kamu kirim termasuk barang yang dibatasi, kamu harus izin dulu ke instansi teknis terkait. Gitu. Wah, jadi gitu toh. Makasih ya, Beb, informasinya. Yap, sama-sama. Iya, buat kamu yang sering belanja barang online dari luar negeri, kamu bisa cek dulu apakah barang yang kamu kirim termasuk barang larangan pembatasan atau bukan di website service.insw.go.id. Sekarang jadi tahu kan? Untuk informasi lebih lanjut, silakan datang ke kantor Bea Cukai Magelang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 48 Magelang, atau dapat menghubungi nomor telepon 0811 2640 225 atau call center Bravo Bea Cukai di 1500 225. Kalau mau beli barang dari luar negeri, cek dulu di INSW. 88,5 Irama FM Purworejo, kembali dilanjut ya, tentu aja masih di acara dialog interaktif bersama dengan Bea Cukai Magelang. Ada Mas Masrur juga Mbak Eka ini dari seksi kepatuhan internal dan penyuluhan Bea Cukai Magelang. Dan satu tema yang kita bahas di kesempatan siang hari ini adalah berkaitan dengan IMEI. Ini pada barang-barang HKT ya yang dikenakan IMEI. Nah, kalau tadi sudah disampaikan bagaimana proses pendaftaran IMEI di kantor Bea Cukai Magelang atau di kantor Bea Cukai yang terdekat,
Ini sekarang pertanyaannya adalah di mana saja ini bisa dilakukan pembayaran kode billing begitu? Ya baik, setelah tadi mendapatkan kode billing dari petugas Bea dan Cukai, maka kode billing tersebut bisa dibayarkan melalui ATM atau langsung datang ke bank atau kantor pos terdekat. Nah, apabila ada yang menggunakan internet banking, bisa juga untuk membayarkan kode billing di menu pembayaran, pilih yang MPN G2. Jadi tidak ada pembayaran melalui petugas Bea dan Cukai karena seluruh pembayaran langsung dibayarkan ke rekening kas negara seperti itu. Iya, oke, itu tadi ya bagaimana pembayaran kode billing. Nah, kalau sudah registrasi dan dapat kode billing, kalau tidak bayar ini bagaimana Mas Masrur? Atau mungkin besok aja bayarnya? Besok siap. Dapat kami sampaikan bahwa kode billing itu istilahnya mempunyai masa kadaluarsa ya. Jadi berlaku selama 7 hari. Apabila selama 7 hari tidak segera dibayar, maka kode billing akan hangus dan berarti harus melakukan registrasi kembali. Jadi seandainya mungkin dari Purworejo ke Magelang gitu kan, mungkin waktunya juga menyita waktu gitu ya. Kadang besok lagi. Sementara dia berpikir kadang kayaknya masih bisa gunakan, atau mungkin awal-awalnya mungkin belum diblokir gitu kan. Oh besok lagi aja lah, besok lagi. Nah, besok setelah lewat tanggal ternyata HP-nya nggak bisa digunakan. Nah itu kan harus pergi lagi Mas dari Purworejo ke Magelang, kayaknya waktu lagi gitu kan, lagi, mungkin biaya lagi. Sebaiknya sebelum masa kadaluarsa kode billing yang 7 hari sebaiknya dibayar biar emailnya segera terdaftar dan handphonenya aktif. Udah aman itu Mas, jadi bisa berselancar di dunia maya gitu ya. HP-nya, emailnya tidak jadi diblokir karena sudah terdaftar di database Kemenperin gitu Mas. Iya, itu tadi ya, ada waktu selama 7 hari ini yang diberikan tenggang waktunya. Nah, setelah dilakukan pembayaran ini Mas Masrur atau Mbak Eka, kode billing ya, atau pemenuhan kewajiban pabean telah dipenuhi, apakah otomatis email itu langsung aktif dan HP bisa digunakan begitu? Ya, pada dasarnya setelah kode billing itu dibayar, maka otomatis nomor email tersebut akan didaftarkan secara sistem. Apabila dalam waktu 2x24 jam belum aktif, bisa langsung menghubungi call center Kominfo di nomor X159. Iya, oke, itu tadi ya. Apabila kode belum aktif ya emailnya, ini bisa menghubungi di Kominfo ya. Call center Kominfo. Ya, mungkin ada hal lain lagi nih Mas Masrur atau Mbak Eka yang mungkin bisa disampaikan ke pendengar Irama FM khususnya di wilayah kerja dari Bea Cukai Magelang yang mungkin ada kasus atau apa yang bisa disampaikan sebagai pelajaran bagi masyarakat itu. Siap ya. Baik, Bala Irama dimanapun berada ya, tentunya dengan jangkauan yang cukup luas gitu ya, pendengar Irama ya. Jadi sebaiknya untuk yang punya saudara mungkin yang anaknya atau kakaknya, adiknya, mungkin siapa yang mau datang mau pulang ke Indonesia gitu ya, sebaiknya mungkin untuk HP-nya itu didaftarkan ya. Nah, setelah didaftarkan itu nanti ketika di pesawatnya custom declaration-nya atau dokumentasi di dua-duanya itu diisi dan disampaikan juga perangkat yang dibawa, dia membawa apa aja gitu kan. Mungkin tadi bawa handphonenya 2 yang mungkin dibeli dari luar negeri semuanya gitu ya. Nah, sebaiknya didaftarkan di kawasan pabean. Nah, tentunya di bandar udara atau pelabuhan laut. Kenapa kami sarankan untuk melakukan pendaftaran atau registrasi emailnya di sana? Yang pertama itu untuk mendapatkan pembebasan. Nah, pembebasan itu kan lumayan sampai dengan batasannya itu $500. Nah, jadi ya sangat membantu sih gitu kan kalau nanti ketika, karena apa Mas, perbedaannya nanti ketika dia didaftarkan di wilayah kantor Bea Cukai itu kan bukan kawasan pabean lagi, istilahnya bukan daerah bandara atau pelabuhan laut, jadi tidak mendapatkan pembebasan. Nah, kami sarankan kenapa sih harus di bandara atau di pelabuhan laut, yaitu untuk mendapatkan pembebasan. Nah, tentunya hati-hati kalau mungkin ada penawaran black market gitu ya. Takutnya apa? Dia sudah membeli mungkin dengan menyisihkan uang, dengan menabung atau bagaimana. Yang dibeli itu barangnya tidak
terdaftar di database kementerian. Nah, tentunya apabila sampai dengan tanggal 15 September 2020 bahwa perangkat HKT tadi, handphone, komputer genggam, tablet itu tidak terdaftar, maka akan dilakukan pemblokiran. Nah, dia mungkin berpikir, saya akan coba registrasikan. Nah, tentunya kami juga punya sistem untuk memproteksi bahwa barang yang lebih dari 60 hari yang dibawa oleh awak sarana pengangkut atau penumpang itu tidak bisa dilayani, Mas. Kenapa? Karena kami membutuhkan data seperti paspor, boarding pass. Nah, tentunya ada kesesuaian antara yang disampaikan sama yang dideklar, Mas. Jadi ada bukti. Jadi dia tidak hanya sekedar menulis di form pendaftaran gitu kan, mengisi di mobile Bea Cukai. Nanti kita akan periksa apakah benar data yang disampaikan sama realnya. Jadi mungkin berpikir nanti akan saya coba registrasi lah, siapa tahu bisa. Kiranya mungkin dari kami itu, Mas, kami anjurkan untuk patuhi ketentuan gitu kan. Ya tentunya untuk kebaikan bangsa Indonesia ya, tentunya untuk menjaga bahwa penyelundupan itu sudah diminimalisir sampai dengan 0% terkait dengan mungkin HKT, perangkat HKT, handphone, komputer genggam dan tablet, begitu, Mas. Iya, itu tadi ya, bagaimana Anda harus lebih berhati-hati dan memang penyelundupan ini terus dipangkas begitu ya sampai sebesar mungkin begitu ya. Dan mungkin Mbak Eka ingin menyampaikan juga berkaitan dengan email ini. Ya, mungkin untuk closing statement sekalian ya, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan bijak, kita patuhi aturan yang berlaku, lebih selektif dalam memilih distributor HKT, dan apabila kita sendiri membeli barang yang ilegal, berarti kita juga telah merugikan negara kita sendiri. Nah, untuk apabila ada hal yang kurang jelas, untuk informasi lebih lanjut, bisa telepon atau WhatsApp ke layanan informasi Bea Cukai Magelang di 0812 2640 225 atau bisa di Instagram @beacukaimagelang. Iya, itu tadi ya closing statement, dan mudah-mudahan saja apa yang disampaikan oleh Mas Masrur juga Mbak Eka ini bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Purworejo berkaitan dengan masalah email ya. Makasih ini buat Mas Masrur juga Mbak Eka kehadirannya di studio Irama FM. Ya, oke, dan Bala Irama demi